Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita belajar kembali ya. Kita masuk ke dalam tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Untuk pembelajaran 1 dan 2 dengan ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyimak gambar atau teks bacaan yang berkaitan dengan alat-alat untuk bermain dan wujud bendanya. Yang kedua, siswa dapat memahami pembagian sebagai pengurangan berulang. Yang ketiga, siswa dapat memahami aturan bermain di tempat wisata. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang alat-alat yang diperlukan untuk kolase. Selanjutnya kita lihat ya anak-anak gambar pada layar handphone anak-anak ya. Di situ ada anak-anak sekolah ya, di mana di belakangnya itu ada sebuah mobil bus ya, bus pariwisata. Anak-anak ini sedang pergi berwisata anak-anak. Nah kita lihat pergi kemana ya anak-anak ini ya. Nah ternyata anak-anak pergi berwisatanya kemana anak-anak? Ya perginya ke pantai ya. Silakan anak-anak amati ya, anak-anak cermati ya, apa saja yang anak-anak lihat di pantai dan kegiatan anak-anak tadi yang sedang berwisata. Kita lihat dulu yuk ceritanya. Ya, di sini Bu Guru bercakap-cakap ya dengan murid-muridnya ya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Kemudian Bu Guru berkata kembali, sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Nah, kemudian murid menjawab, paham Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh Beni, kata Bu Guru. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu? Ya, boleh silahkan. Tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik Bu. Bu Guru berkata kembali, sebelum bermain, ibu mau bertanya nih, benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian Dayu langsung menjawab, ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu, katanya. Dan Mei pun menjawab juga, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Udin tidak kalah mau menjawab juga, balon dan layang-layang Bu. Akhirnya Bu Guru pun menjawab, pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua hayu. Nah akhirnya mereka semua senang ya pergi berwisata. Nah selanjutnya anak-anak dari percakapan tadi ya ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab ya. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Nah ini ya, perasaannya sangat senang sekali ya. Yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Nah ternyata di sini Beni tadi ya yang mengucapkan layang-layang. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani ya? Jawabannya adalah menulis di pasir anak-anak ya. Ternyata pasir bisa untuk menulis ya. Ya terbentuk ya di sana. Pasirnya itu sangat lembut sekali ya untuk di pantai. Kemudian yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Nah, tadi anak-anak mengamati tidak percakapannya. Bu Guru bertanya kepada siswanya apa nih? Nah, ini ya pertanyaannya. Apa saja benda yang ada di pantai? Nah, selanjutnya yang kelima, apa saja benda yang ada di pantai? Ternyata banyak ya.
Hanya di sini Bu tuliskan beberapa ya. Ada kapal, sampan ya. Kemudian ada kail ya, jaring, pasir, batu, air dan balon ya. Selanjutnya anak-anak, tadi kan ada yang bermain layang-layang nih ya. Kita nyanyikan dulu yuk lagu Layang-Layang ya. Penciptanya di sini NN ya. Non-name tidak diketahui. Anak-anak sudah pernah mendengar belum lagu Layang-Layang? Nah, kalau belum, dengarkan dulu ya sebentar. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari, ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Itulah ya anak-anak lagu Layang-Layang. Selanjutnya di sini ada percakapan kembali ya antara Siti ya dengan temannya. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan angka 1. Bagaimana hasilnya? Katanya temannya. Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Kemudian Siti menjelaskan. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang nih. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Nah, langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian langsung dijawab oleh Beni. Kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri ya. Langsung dijawab oleh Siti. Ternyata benar seperti itu. Bahwasannya bilangan berapapun kalau dibagi 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya dengan soal cerita. Yang pertama, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang diperoleh Beni? Nah, ini 5 layang-layang dari kakek Beni diberikan kepada Beni. Hanya 1 orang anak-anak. Jadi 5 dibagi 1. Nah, di situ hasilnya adalah 5 sehingga Beni mendapatkan 5 layang-layang. Seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Beni. Berapa gulung benang yang diperoleh Beni? Nah, kita lihat lagi ya. Tadi tantenya membeli 7 gulung. Maka 7 ya dibagi kepada Beni 1 orang. Sehingga 7 dibagi 1. Sama dengan hasilnya adalah 7 ya anak-anak. Benar sekali ya bahwa bilangan yang dibagi dengan angka 1 maka hasilnya angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Yuk kita lihat lagi. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat, apa itu? Kata Beni. Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin dan Edo. Berapa layang-layang yang akan didapatkan masing-masingnya? Nah, Beni langsung menjawab. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sehingga masing-masing akan mendapatkan 1 layang-layang. Siti langsung menjawab kembali. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Wah, Siti hebat, kata Beni. Ternyata Siti pintar ya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ini ada sebuah cerita. Siti bercerita, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, kita lihat. 32 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 8. Kenapa anak-anak kok hasilnya 8? Karena 8 dikali 4 sama dengan 32. Tolong anak-anak ya, sering-sering menghafal perkalian sehingga pada saat pembagian anak-anak lebih mudah mengerjakannya. Seperti itu.
Selanjutnya Siti pun menceritakan kembali. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang diangkut setiap orang? Nah, kita lihat ya. Itu ada 18 layang-layang dibagikan kepada 3 orang sehingga 18 dibagi 3 dan hasilnya adalah 6. Kenapa Bu 6? Ya, karena 6 dikali 3 sama dengan 18 ya. Itu sehingga mudah ya. Kalau sudah hafal perkalian, maka pembagian anak-anak akan lebih mudah mengerjakan. Selanjutnya di sini ada cerita lagi pada saat di pantai. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, kata Dayu. Bagus, Ben. Kemudian Dayu, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kau masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Nah, yang bisa kita gunakan adalah alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan bermain ke istana pasir. Kita lihat yuk ceritanya. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ya. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, kita lihat nih ya pada saat bermain di pantai. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya, kata Bu Guru. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan dulu tentang benda-benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya Bu, kata Siti dan Dayu. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Nah, dari percakapan tadi sekarang kita akan membahas ya mana-mana saja benda yang tetap ya. Benda yang tetap itu adalah benda padat ya. Kita lihat pasir ya, itu yang pertama, pasir itu adalah benda tetap. Selanjutnya ada skop ya, yang warna hijau, itu adalah benda tetap. Kemudian ada ember ya, di bawahnya adalah benda tetap. Kemudian kita lihat botol minum, itu bukan benda tetap ya, karena benda cair di dalamnya. Kemudian ada kerang, itu benda tetap ya. Selanjutnya ke sebelah kanan ya. Di situ ada ikan ya, ada kepiting ya, ada bintang laut dan lain sebagainya, itu adalah bukan benda tetap ya, karena itu makhluk hidup ya, yang nanti bisa kita olah menjadi makanan. Kemudian ini ada coklat juga, maaf bukan coklat anak-anak. Ya, coklat menara-menara gitu ya. Kita ibaratkan ini adalah makanan saja ya, coklat ya. Coklat itu adalah meleleh ya, sehingga tidak bisa dikatakan benda yang tetap ya.
Ibu berikan tanda silang di situ. Kemudian di sini ada botol lagi nih anak-anak ya. Di sini botolnya itu berisi minuman ya. Nah, ini bukan dikatakan sebagai benda tetap ya anak-anak ya. Jadi silahkan perhatikan mana yang dikatakan benda tetap dan bukan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ada pertanyaan nih ya dari teks bacaan yang tadi. Apa bahan utama membuat istana pasir? Maka jawabannya adalah pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Di tepi pantai anak-anak. Siapa yang suka membuat istana pasir? Nah, di sini pastinya anak-anak ya. Apa bentuk istana pasir khas? Yaitu menara ya. Ciri khas istana adalah ada menaranya anak-anak. Selanjutnya yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Yaitu pasir yang sangat basah diteteskan ya, sehingga menjadi gumpalan pasir. Selanjutnya, di sini masih dalam percakapan ya di pantai. Bu Guru berkata, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama di pantai? Itu dijawab ya, soalnya anak-anak tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa Bu, katanya gitu ya aturannya. Itu aturan yang harus dipatuhi anak-anak ya. Jangan sampai anak-anak bermain di pantai, kemudian anak-anak tidak diawasi atau tidak ditemani oleh orang yang dewasa ya. Khawatir nanti terbawa oleh ombak ya Nana ya. Nah, kemudian ditanya kembali sama murid-muridnya nih Bu gurunya. Kalau aturan di rumah bagaimana Bu? Nah, dijawab, tetap ya kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian Bu Guru pun berkata kembali, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, anak-anak setuju ya? Saran Bu Guru ya untuk mempraktikkan membersihkan pantai dengan cara mengambil sampah-sampah di pantai dan dibuang ke dalam tempat sampah. Nah, anak-anak itulah pembelajaran kita hari ini ya tentang berwisata ke pantai. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tugas hari ini anak-anak yang pertama, tuliskan 3 aturan di tempat wisata. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 alat yang diperlukan untuk membuat istana pasir. Dan yang ketiga, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Maka berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Silahkan anak-anak langsung menuliskan jawabannya saja ya anak-anak, tidak menuliskan soalnya. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan anak-anak mengerjakan tugasnya ya. Selanjutnya Ibu ucapkan selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.